Tuhan bersamamu. Indah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kepercayaan kita meyakini bahwa tidak ada tempat lain di mana Yesus hadir seperti dalam Ekaristi Kudus. Maka kita tidak boleh mengubah setiap sudut hidup kita menjadi semacam pasar yang berantakan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa seluruh jemaat orang percaya adalah bait Allah dan tempat kediaman roh. Maka setiap halaman di bait suci kehidupan kita memiliki potensi di mana Allah hadir di dalamnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, selaku bait Allah di tengah-tengah lingkungan yang bobrok, kita tidak boleh mengikuti arus kejahatan yang ada. Kita harus menolak segala bentuk kejahatan tersebut. Bait Allah harus kudus karena Allah sendiri adalah kudus. Kehidupan kita hendaknya berlaku seperti sungai yang dikisahkan dalam bacaan pertama dari kitab Nubuat Yehezkiel. Dalam penglihatannya Yehezkiel melihat sebuah sungai pemberi hidup yang mengalir dari bait suci. Sungai itu memberi hidup dan kesuburan pada segala sesuatu yang tersentuh olehnya. Sungai ini mengalir ke laut mati dan menghilangkan unsur kematiannya. Sungai itu membawa hidup berkelimpahan dan kesembuhan dari Allah bagi negeri dan penduduk yang dilaluinya. Setiap pribadi yang mengenal Allah harus bertindak seperti sungai yang memberikan kehidupan dan kesuburan, kedamaian dan kebahagiaan bagi siapapun yang dijumpainya, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Paulus mengemukakan peringatan keras kepada siapapun yang bertanggung jawab atas pembangunan jemaat Kristus.
Jika seorang menajiskan atau merusak bait Allah, yaitu suatu jemaat, tempat, setempat, atau sekelompok jemaat-jemaat yang ada, Allah sendiri akan menghukum orang itu dengan kehancuran yang dahsyat dan kematian kekal. Paulus tahu betul bahwa keinginan yang egois, kepentingan pribadi, dan sikap pilih kasih dapat menimbulkan malapetaka. Tidak dipungkiri bahwa selalu ada saja perselisihan dalam kehidupan menggereja. Mereka yang terlibat dalam perselisihan seringkali ditimbulkan oleh hal-hal yang sepele. Misalnya saja tentang para petugas dan seragamnya, bagaimana mereka bertugas, lalu mungkin masalah koordinasi dalam kepanitiaan. Ada juga sosok-sosok tertentu yang kadang merasa dilangkahi di dalam suatu kegiatan tertentu dan merasa tidak dihargai sebagai seorang sesepuh misalnya, atau merasa tidak dilibatkan dalam acara tertentu, padahal ia sendiri merasa bisa atau tahu. Fungsi gereja yang sesungguhnya akhirnya dilupakan karena kepentingan-kepentingan pribadi. Saudari-saudaraku yang terkasih, pernyataan Yesus yang berbunyi, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku," adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan antusiasme yang luar biasa dan penuh semangat yang dihadirkan Yesus karena cintanya kepada Bapa. Murid-murid pasti terkejut akan keberanian Yesus yang mereka anggap begitu sabar dan lemah lembut. Kemarahannya sewaktu melihat bait Allah yang dipersembahkan bagi Allah disalahgunakan, membuat dia mengabaikan keselamatannya sendiri. Setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit, barulah para murid menyadari perkataan Yesus yang berbunyi, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Terungkap dengan jelas apa yang diungkapkan Yesus ini, dan para murid sadar akan pengorbanan Yesus sendiri. Jika kita menghendaki iman kita bertumbuh, kita juga perlu mengingat salib dan kubur kosong. Yesus membuat peringatan akan kematiannya karena dia tahu bahwa iman dan pengharapan kita akan dikuatkan jika kita ingin ingat apa yang telah dilakukannya bagi kita. Maka setiap kali kita berkumpul untuk merayakan Ekaristi, kita ingat bagaimana dia menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Semoga pesta pemberkatan Basilik Lateran ini membuat kita berani untuk mengubah tatanan bangunan hidup kita yang mungkin dipenuhi dengan berbagai kebencian, keegoisan, keserakahan, menjadi tatanan yang kokoh berlandaskan kehidupan dan cinta Kristus sendiri, sehingga hidup kita sungguh menjadi bait Allah dan kediaman roh, dan akhirnya hidup kita menjadi aliran kasih dan pengampunan, pengharapan untuk bertumbuh bersama menuju keselamatan. Tuhan memberkati.